Selamat datang di pertemuan ke-12 yang membahas mengenai budget piutang dan budget persediaan. Pengertian budget piutang, anggaran piutang atau receivable budget adalah budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah piutang beserta perubahannya dari waktu ke waktu, dalam kurung bulan ke bulan, selama periode tertentu yang akan datang. Budget piutang selain menunjukkan jumlah piutang perusahaan pada satu waktu tertentu, juga menunjukkan perubahan mutasinya, baik berupa tambahan piutang baru maupun pengurangan piutang akibat pelunasan dari debitur. Memberikan kredit memiliki beberapa risiko, dan risiko tertanamnya harta dalam piutang dan risiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang. Oleh karena itu, perlu ditentukan besarnya anggaran piutang tak tertagih dengan cara menyediakan cadangan penghapusan piutang sebagai akibat kemungkinan tidak tertagih. Dengan demikian, kerugian piutang tidak tertagih tidak dianggap sebagai hal yang tidak terduga. Selain itu, juga piutang adalah salah satu bentuk investasi. Sebagai salah satu bentuk investasi, maka piutang 1. Menyerap sejumlah dana modal kerja. 2. Memiliki usia tertentu sesuai dengan waktu keterikatannya. Yang ketiga, mempengaruhi tingkat risiko perusahaan secara keseluruhannya. Nah, namun perusahaan biasanya tetap memberikan piutang. Kenapa? Karena kadang-kadang piutang bisa membantu penjualan. Karena kadang-kadang ada produk-produk yang secara natural orang butuh melakukan kredit. Contohnya adalah properti ya. Maksudnya jarang orang yang bisa membayar secara tunai. Sehingga mereka menyusun piutang misalnya dengan cara membayar pada developer, pada perusahaan, atau dengan kerjasama dengan bank. Faktor-faktor yang mempengaruhi piutang yang pertama adalah volume barang yang dijual secara kredit. Yang kedua, standar kredit. Yang ketiga, jangka waktu kredit. Yang keempat, pemberian potongan. Yang kelima, pembatasan kredit. Yang kelima, kebijakan penagihan piutang. Yang keenam, penyusunan anggaran piutang. Kegunaan budget piutang secara umum, ada 3 kegunaan pokok budget piutang, yaitu yang pertama, sebagai pedoman kerja. Yang kedua, sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja. Yang ketiga, sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi atau pengawasan kerja. Secara khusus, budget piutang berguna sebagai dasar untuk menyusun budget kas, karena hasil pengadaan piutang merupakan pemasukan yang menambah kas. Data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyusun budget piutang diantaranya adalah 1. Rencana penjualan dalam budget penjualan. Yang kedua, keadaan persaingan di pasar. Misalnya jika kita punya pesaing yang memberikan kredit juga, ya otomatis terpaksa kita harus memberikan kredit juga. Kenapa? Karena jika tidak, kita akan sulit bersaing dengan pesaing kita. Yang ketiga, posisi perusahaan dalam persaingan. Yang keempat, syarat pembayaran atau term of payment yang ditawarkan perusahaan kepada para calon pembeli. Yang kelima, kebijakan perusahaan dalam penagihan piutang. Kemudian, mengenai bentuk budget piutang, juga tidak tersedia secara standar. Ini berarti bahwa perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentukan bentuk serta formatnya sesuai dengan keadaan perusahaan masing-masing. Kemudian kita menginjak pada budget persediaan. Pengertian budget persediaan adalah budget yang direncanakan secara lebih rinci tentang persediaan barang selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis, kualitas barang yang tersedia, jumlah, kuantitas barang yang tersedia, serta nilai atau harga barang yang tersedia dari waktu ke waktu. Kegunaan budget persediaan secara umum ada 3 kegunaan pokok, yaitu pedoman kerja, alat pengkoordinasian kerja, dan sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Secara khusus, budget persediaan berguna sebagai dasar penyusunan budget unit yang akan diproduksi secara budget serta budget pembelian bahan mentah dalam bahan pembantu.
Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget persediaan adalah jika suatu budget dapat disusun baik, maka taksiran dalamnya harus cukup akurat sehingga tidak jauh berbeda dengan realisasinya nanti. Untuk bisa melakukan penafsiran secara akurat diperlukan data, informasi, dan pengalaman yang merupakan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan budget. Data dan informasi untuk menyusun budget persediaan adalah yang pertama, faktor persediaan barang jadi dipengaruhi beberapa faktor pertimbangan, yaitu yang pertama, fluktuasi penjualan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Yang kedua, fasilitas penyimpanan yang tersedia. Yang ketiga, modal kerja yang tersedia. Yang keempat, biaya simpan barang jadi. Yang kelima, resiko simpan barang jadi. Yang keenam, tingkat perputaran barang dari waktu lalu. Yang ketujuh, lamanya waktu yang diperlukan untuk proses bahan mentah menjadi barang jadi. Persediaan barang mentah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, fluktuasi produksi dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Yang kedua, fasilitas penyimpanan yang tersedia. Yang ketiga, modal kerja yang tersedia. Yang keempat, biaya simpan barang mentah. Yang kelima, resiko simpan barang mentah. Yang keenam, tingkat perputaran barang mentah di waktu lalu. Dan yang ketujuh adalah lamanya tenggat waktu bahan mentah dipesan dengan bahan mentah benar-benar dikirim dan tiba di gudang perusahaan. Kemudian mengenai bentuk budget persediaan, sebagaimana halnya dengan budget yang lain, budget ini juga tidak tersedia secara bentuk standar, sehingga masing-masing perusahaan punya kebebasan dan juga punya kemampuan untuk menentukan bentuk yang dibutuhkannya sesuai dengan keadaan perusahaan masing-masing. Jadi contohnya di sini PT Karisma dilihat bulan produk X dan produk Y, mereka punya budget persediaan barang jadinya 15.700, akhirnya 20.700, awalnya produk Y 12.000 dan akhirnya 22.000. Ini biasa didetailkan ya nantinya, misalnya juga dengan harganya dan sebagainya dan kualitasnya juga. Misalnya ada X1, X2, X3 dan sebagainya. Tergantung dari perusahaan. Kemudian kita membahas juga mengenai beberapa metode penilaian persediaan. Ada yaitu FIFO, yaitu first in first out, yaitu barang yang masuk lebih awal dikeluarkan lebih awal. Kemudian the last in first out, barang dibeli paling akhir diproses lebih awal. Dan yang ketiga, metode moving average atau rata-rata bergerak, atau barang yang proses dinilai berdasarkan rata-rata harga beli yang pernah dilakukan. Jadi average-nya bergerak terus ya, tergantung perubahan harga di pasar. Sampai di sini pembahasan mengenai budget, piutang, dan persediaan. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup dan kita diskusikan. Terima kasih.